Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini, kita akan mempelajari mengenai akhlak pergaulan remaja yang akan dibahas oleh kelompok 5. Topik ini disusun oleh Agis Adelia absen 3, Bilkis Maharani absen 11, Muhammad Fahri absen 19, Nurahtul Faisah absen 29, dan yang terakhir Kisti Maharani absen 30. Pada pembahasan awal, kita akan masuk ke pengertian. Masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak ke usia dewasa. Pada masa ini, rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka cenderung lebih terbuka kepada teman sebayanya daripada kepada orang tua mereka sendiri. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai akhlak terpuji bagi remaja sangatlah penting, karena apabila dalam pergaulan remaja diisi dengan kegiatan yang baik, maka akan dapat membentuk pribadi yang baik pula. Sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan mendatang. Dan sebaliknya pula, apabila pergaulan remaja diisi dengan hal-hal yang negatif, maka akan dapat menjerumuskan masa depan mereka dalam kehidupan yang tidak baik. Selanjutnya, kita membahas akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Yang terakhir, bijak dalam menggunakan media sosial. Menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Islam telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama atau ukhuwah Islamiyah saja, tetapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara, ukhuwah wataniyah, walaupun berbeda agama, suku, dan rasnya, dan persaudaraan antar sesama manusia, ukhuwah insaniyah, walaupun berbeda agama, suku, ras, dan bangsanya. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual. Menambah wawasan keilmuan. Menurut Jan Piaget, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal dan merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. Perkembangan yang sehat dan normal membuat mereka mampu memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan berbagai alternatif dan memahami berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Fokus mereka adalah kemampuan berpikir secara abstrak dan berpikir secara hipotetis. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam kelompok belajar atau study club. Sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Sikap tasamuh juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan, karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain tidak diperintahkan agar bersikap tasamuh. Sikap tasamuh terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, dan ubudiyah. Batasan-batasan yang diberikan oleh Islam untuk mencegah terjadinya zina antara lain: 1. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. 2. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. 3. Laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku tercela. Bijak dalam menggunakan media sosial. Hal yang harus diperhatikan saat menggunakan sosial media. Yang pertama, menata niat. Kedua, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Ketiga, baca dulu isi beritanya, pertimbangkanlah manfaat dan mudaratnya. Yang keempat, jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial.
Kelima, gunakanlah media sosial untuk kepentingan belajar, dakwah, dan menjalin ukhuwah basyariah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah wataniyah. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online, yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Tetapi, apabila disalahgunakan, maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial. Dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Sikap arif dan bijaksana dapat dilihat pada kemampuan bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Sikap mandiri pada diri remaja akan mendorong terbentuknya perilaku tangguh, tidak mudah terpengaruh perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan ajaran Islam, moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang terakhir, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. Selanjutnya, membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Yang ketiga, mengajak untuk berbuat baik. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, tawadu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dan terakhir, santun dan rendah hati. Selanjutnya, akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. Pergaulan seks bebas atau free sex, tawuran, mengkonsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. B. Dampak akhlak tercela pergaulan remaja. 1. Bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. 2. Hilangnya budaya malu. 3. Menimbulkan masalah kesehatan. C. Menghindari akhlak tercela pergaulan remaja, yaitu 1. Meningkatkan kadar iman dan amal soleh. 2. Meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. 3. Mengatur waktu dengan baik. Remaja harus menggunakan kesempatan yang ada, jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan, atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, Nabi SAW bersabda, 2 kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.